Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa kiranya kasih karunia, kemurahan, dan anugerah Tuhan tetap melimpah-limpah atas kehidupan kita. Kita tetap membaca saat teduh untuk 1 tahun kita. Diharapkan dengan Bapak Ibu tekun dan setia mengikuti pembacaan-pembacaan saat teduh kita. Dan hari ini dari kitab Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 23. Diharapkan kalau saudara baca ini kita 1 tahun bisa selesai. Dari kitab Markus 13 ayat 14 sampai 37. Lalu Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 23, dan hikmat Tuhan hari ini yang kita ambil dari kitab Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Dan kita sedang belajar bagaimana kita bisa menang dalam proses seperti yang Ayub pernah katakan, bagaimana dia timbul seperti emas dari dalam api. Proses itu terkadang seperti kayak api untuk memurnikan kita, untuk membersihkan kita. Kalau konteksnya pohon anggur yang berbuah banyak, maka anggur itu harus dibersihkan. Karena itu seminggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menang di dalam proses-proses kita yang kita alami. Secara daging sakit, secara ego kita dimatikan, tetapi saya percaya di balik semua proses Tuhan itu pada akhirnya akan memunculkan kita untuk bersinar lebih terang lagi. Karena itu kita belajar dari satu pribadi, yaitu Yesus, bagaimana dia bisa menang pada akhirnya menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu Tuhan Yesus tetap dan selalu berada di bawah tekanan-tekanan. Ada banyak tuntutan yang melelahkan dalam hidupnya. Ya, dia jarang punya privasi. Selalu kadang-kala disalah mengerti, orang mengkritik, mencemoohkannya, menganggap dia sepele, rendah. Dia menghadapi tekanan yang luar biasa, tapi dia selalu siap. Dia tidak menjadi persoalan karena tujuan hidupnya adalah menggenapi rencana Bapa. Dan kalau kita perhatikan, dia bisa tetap damai di bawah tekanan. Dia tidak stres, depresi. Dia memiliki sebuah ketenangan hidup yang membuatnya mampu menanggung segala sesuatu. Seperti yang Paulus katakan bahwa dia mampu menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita bisa menanggung segala sesuatu. Saya ingin mengulangi sedikit bagaimana caranya kita bisa menang di dalam proses Tuhan. Maka yang pertama kita perlu mengenali siapa diri kita, identitas kita. Yesus berkata dia adalah terang dunia. Dia tahu, dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, dalam Yohanes 8:12 ini. Dia tahu betul, dia adalah pintu, dia adalah kebenaran, dia adalah jalan, dia adalah gembala yang baik, dia adalah anak Allah. Jadi prinsip yang akan membuat kita bisa tahan, menang di dalam setiap proses, menanggulangi segala himpitan-himpitan dalam hidup kita, yang pertama adalah kita perlu mengenali siapa diri kita. Ini sebuah identitas yang jelas. Dia tahu, aku tahu siapa diriku, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri. Jadi kalau kita nggak memahami siapa diri kita, orang lain, dunia akan menyatakan siapa diri kita. Karena itu dunia hanya akan menilai menurut dunia. Karena itu kita perlu tahu siapa diri kita. Ya, bagaimana orang berpikir tentang dirinya, jadilah dia seperti itu. Jadi kita perlu betul-betul harus memahami. Jadi banyak orang stres, tertekan, kalah. Sudah aku menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, lari dari sebuah situasi, dia nggak ngerti siapa dirinya. Jadi ini semua banyak stres itu karena kita nggak tahu. Kita seringkali menjalani kehidupan yang tidak jelas. Sehingga kita tidak bersikap apa adanya, tidak jujur dengan diri kita. Sehingga kita memiliki rasa tidak aman, selalu menimbulkan tekanan, konflik, perang dengan diri sendiri. Nah, ketika kita nggak merasa aman, kita merasa terdesak untuk menunjukkan siapa diri kita. Padahal kita nggak perlu nunjukin apapun, karena kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan. Kita berharga, kita berkenan bukan karena pencapaian kita. Ya, kita tahu siapa diri kita dan kita otomatis akan berbuat yang terbaik. Paulus berkata, bukan aku tapi kasih karunia. Aku bekerja lebih keras dari siapapun, bukan aku tapi kasih karunia. Dia lihat, yang mendrive, yang menggerakkan hidupnya adalah bukan kekuatan dia. Karena itu kita nggak perlu menunjukkan apapun. Dan nggak perlu harus memakai topeng. Jadi kita menetapkan standar yang nggak realistis untuk hidup kita. Dan sekalipun kita sudah berusaha dan terus berusaha, kita tetap tidak dapat
memenuhi standar-standar yang realistis itu. Dan sebagai akibatnya ada ketegangan-ketegangan, ada tekanan-tekanan. Jadi cara kita pertama untuk menang dalam proses yang bisa menimbulkan stres, itu saudaraku, dengan menemukan keseimbangan internal di dalam diri kita tentang siapa diri saya. Ya, ketika saya semakin mengenali siapa diri saya memiliki diri saya memiliki damai. Saya adalah anak Allah. Saya ada di dunia bukan kebetulan, tapi untuk sebuah tujuan. Saya dikasihi oleh Allah, diterima. Saya dicintai bukan karena apapun. Dia punya rencana yang jelas dalam hidup saya. Karena itu dia menempatkan saya ada di kota Siantar. Hidup saya berarti, hidup saya berguna. Saya bukan sembarangan hidup. Karena dia menempatkan kita, dimanapun kita berada, kita nggak kebetulan. Hidup kita itu berarti. Dan itu yang membuat kita bisa menang dalam menghadapi proses-proses ke depan. Jadi kita harus mengenali betul-betul siapa diri kita. Jadi selama kita belum mengatasi hal ini, tahu hal ini, kita akan mengalami terhambat oleh rasa tidak aman. Karena itu saya berdoa, kiranya kebenaran ini memerdekakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kemurahan, setiap anugerah yang Engkau selalu curahkan. Kami tahu siapa diri kami adalah milik-Mu, ciptaan-Mu, anak-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan nyawa-Mu, hidup-Mu bagi kami. Supaya hidup kami bukan lagi hidup yang sembarangan, hidup yang bukan sekedar hidup, tapi hidup kami sungguh-sungguh memiliki tujuan dan berarti. Kayak apapun, seperti apapun kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Engkau memberkati semua umat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.